Ditabrak 5 kendaraan, warga Kabupaten Jepara mengejar pengemudi pick-up yang ugal-ugalan di jalan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan siap menghadapi tudingan skripsi palsu. Omset penjualan oleh-oleh haji di Kota Semarang naik hingga 60%. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, 2 orang diduga pelaku kasus penganiayaan hingga tewas di bawah jembatan banjir Kanal Barat Kota Semarang ditangkap polisi. Korban pria jalanan yang dikeroyok rekannya hingga tewas dan tubuhnya dibuang ke sungai banjir Kanal Barat. 2 pelaku pembunuhan, masing-masing BT dan MAR, Rabu siang berhasil ditangkap unit Resmo Polrestabes Semarang usai melarikan diri ke Banyumanik, Kota Semarang. 2 pelaku yang melakukan penganiayaan hingga korban FR tewas ini dipicu adanya pesta miras. Dari hasil keterangan sementara dari 2 pelaku ini, sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban, pelaku mendapat tantangan dari korban usai pesta miras. Tersinggung dengan perkataan korban, 2 pelaku melakukan penganiayaan hingga korban mengalami retak tulang kepala dan dihanyutkan ke Sungai Banjir Kanal Barat, Kota Semarang. 2 pelaku ini beserta rekan-rekannya termasuk dengan korban, ini total ada 6 orang, ini sedang pesta miras, ya, pesta miras berenam, bahkan korban sendiri ini bersama dengan istrinya, ya, istrinya juga. Kemudian para pelaku ini, 2 orang ini merasa tersinggung karena korban menantang untuk berkelahi, sehingga di situ terjadilah pengeroyokan terhadap korban, sempat dipukuli bagian kepalanya, kemudian karena posisinya sudah lemas, kemudian korban diseret ke sungai, ya, ke bawah jembatan, ditaruh di sungai dan kemudian langsung. Polisi menerapkan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan terhadap kedua pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, saudara, pelaku pembunuhan wanita di salah satu hotel di Jalan Imam Bonjol, Kota Semarang pada Senin pagi kemarin berhasil ditangkap oleh unit Jatanras Polrestabes Semarang yang kabur ke Surabaya. Pria asal Kendal, Jawa Tengah ini mengaku membunuh korban karena merasa tidak puas dengan pelayanan korban. Pelaku pembunuhan berinisial ADN warga Kendal terhadap DS warga Jakarta bermula saat pelaku memesan melalui aplikasi media sosial untuk berkencan dengan korban. Setelah terjadi transaksi dengan harga Rp600.000, pelaku kemudian mendatangi hotel tempat menginap korban pada Minggu dini hari. Kedatangan pelaku ke hotel terekam CCTV. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang mengaku mendapat informasi pembunuhan dari RSUP Dr. Karyadi Semarang setelah 2 orang teman korban membawa korban ke rumah sakit. Karena adanya kecurigaan terhadap kematian korban, petugas melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku yang kabur ke Surabaya. Dari tersangka ini bahwa tersangka merasa tidak puas dengan pelayanan korban, ya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, apa yang disepakati dengan korban, sehingga tersangka merasa kesal dan akhirnya mencekik korban dengan cara ditindih di bagian tubuhnya dan juga sempat dipukul bagian perutnya, sehingga korban langsung. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku, petugas akan menjerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan
dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa lainnya, saudara, sebuah mobil pick-up ugal-ugalan dikejar massa usai menabrak 2 mobil dan 3 sepeda motor di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pengemudi yang ketakutan masuk ke Polsek untuk mengamankan diri. Mobil pickup ini sebelumnya melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak mobil di depannya. Bukannya berhenti, pengemudi panik dan kembali menabrak motor dan mobil yang menghalanginya. Warga yang geram melempari kaca depan mobil pelaku. Karena ketakutan, pengemudi menghentikan mobilnya di Polsek Melongo untuk menyelamatkan diri. Usai diperiksa, pelaku ternyata berkendara dalam kondisi mabuk. Sebelum terjadi kejadian, yang bersangkutan ini mengkonsumsi minuman keras jenis ginseng. Setelah itu berangkat ke Bundo, berniat untuk membongkar teratak. Namun pada saat sampai di Melongo, di depan KSP Utama Karya itu, kendaraan yang dikemudikan tersebut menyenggol KBM Toyota Agya warna putih. Yang bersangkutan takut sehingga melarikan diri ke arah Desa Bundo. Akhirnya di Jalan Raya Jepara Melongo, yang bersangkutan ini dihadang oleh warga dengan dihantam dengan menggunakan batu dan dihadang dengan menggunakan kursi. Namun kursi tersebut masih ditabrak, akhirnya ban depan sebelah kiri mengalami pecah. Kemudian yang bersangkutan ketakutan dan masuk ke Polsek untuk mengamankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat pengemudi pickup dengan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Jepara, Jawa Tengah. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengaku siap menghadapi tudingan skripsi palsu. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Nelayan di pesisir pantai utara Kota Tegal, Jawa Tengah terpaksa menganggur karena tidak melaut lantaran menghindari resiko berlayar akibat cuaca buruk. Cuaca buruk membuat gelombang tinggi mencapai 3 meter akibat hujan deras dan angin kencang yang membuat tangkapan ikan menurun drastis. Para nelayan akhirnya memarkir kapal di dermaga dan muara sungai. Sambil menunggu cuaca kembali membaik, saat ini nelayan memilih beraktivitas di darat seperti memperbaiki perahu dan jaring. Kalau kayak gini ya pada nganggur apa? Kalau memang ada hasilnya berangkat semua. Tapi untuk saat ini? Kalau saat ini sih belum ada yang berangkat. Karena cuaca ekstrim itu Pak ya? Iya, karena cuaca ekstrim kayak begini. Nah, untuk sementara ya? Ya untuk sementara istirahat dulu lah. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, beberapa nelayan diantaranya memilih bekerja serabutan sembari menunggu cuaca membaik. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, musim panen yang seharusnya penuh sukacita justru berubah menjadi duka bagi petani tambak di Desa Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ribuan ikan jenis bandeng dan mujair mati mendadak dalam 2 hari terakhir. Pemandangan menyedihkan nampak di tambak seluas 2 hektar milik Sukirman, petani tambak di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini. Ribuan ikan mati dan mengapung di permukaan air. Bangkai-bangkai ikan yang mengeluarkan aroma busuk menyengat dari tambak
membuat siapapun yang melintas di Jalan Raya Pantura harus menutup hidung. Sukirman menyebut matinya ikan-ikan siap panen di tambak miliknya ini terjadi selama 2 hari berturut-turut dan diduga akibat limbah dari pabrik di sekitar tambak. Ia pun harus menanggung kerugian hingga 35 juta rupiah. Limbah apa? Nggak tahu. Mulai kapan ini? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Iya. Akibat? Ini limbah. Ropnya tinggi atau gimana, Pak? Ya kalau ya itu bisa, kalau tinggi bisa. Rop tinggi sih bisa. Ya bisa. Lah ini berapa yang mati itu kerugiannya? Kerugian menyampai 25 Pak. Juta. Ya, Jenis ikan apa, Pak? ganteng sama model. Bandeng. Rencana ini panen gimana? 3 bulan. 3 bulan. Mau panen? Menanggapi kejadian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Demak langsung melakukan investigasi dengan melakukan pengukuran kualitas air di 2 titik. Untuk observasi di lapangan kita belum bisa menentukan ini penyebabnya apa. Kita masih hanya baru melihat kondisi kualitas air terkait dengan pH, lalu TO, ya. Apakah ini baru 1 titik, nanti akan kita ambil yang upstreamnya, ini kan downstreamnya. Jadi setelah kejadian nanti coba kita akan geser ke sebelah timur, downstreamnya seperti apa. Fenomena matinya ribuan ikan ini juga menjadi viral di media sosial. Susmintarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal Rismon Sianipar yang ingin melaporkan skripsinya. Jokowi menyatakan ia akan melayani semua laporan tentang kepemilikannya, baik itu skripsi, KTP, bahkan hingga kartu keluarga. Sebelumnya, Rismon Sianipar mengatakan akan melaporkan skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo ke polisi. Pakar digital forensik ini mengatakan skripsi Jokowi diduga palsu. Dia beralasan skripsi Jokowi menggunakan teknologi yang melampaui zaman di mana skripsi tersebut dibuat. Menanggapi hal ini, Jokowi mengatakan lama-kelamaan semua yang ada padanya akan menjadi objek gugatan, mulai dari ijazah, skripsi, kartu keluarga, hingga surat kepemilikan rumah. Dilaporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Sementara persidangan gugatan ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta yang digelar pada Kamis 12 Juni, agendanya adalah putusan sela terkait dengan munculnya penggugat intervensi. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Omset penjualan oleh-oleh haji di Kota Semarang naik hingga 60%. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Ruang lingkup jalur prestasi yang diterima pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 diperluas. Sementara itu, untuk penilaian kejuaraan prestasi akademik maupun non-akademik, penilaian ditentukan oleh tingkatan. Pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2025, ruang lingkup prestasi yang diterima diperluas. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Untuk prestasi akademik, siswa bisa menggunakan nilai rapor pada 5 semester terakhir atau prestasi dalam bidang sains, teknologi, riset, inovasi, atau bidang akademik lainnya.
Sedangkan untuk prestasi non-akademik bisa menggunakan pengalaman sebagai pengurus organisasi intrasekolah atau prestasi dalam seni, budaya, bahasa, olahraga, atau bidang non-akademik lainnya. Kita kejuaraan dan itu kita sebutkan dalam 2 kategori, berjenjang dan tidak berjenjang. Jadi baik itu secara akademis maupun non-akademis. Ya, ini penilaiannya adalah nanti berjenjang maupun juga tidak berjenjang. Nah, kemudian Bapak, dari penilaian ini yang berjenjang itu biasanya adalah program-program yang dilaksanakan kementerian, khususnya memang Kementerian Pendidikan maupun juga dari Kementerian Olahraga dan lain-lain. Tetapi pelaksanaan memang dilakukan secara berjenjang dari kabupaten kota, kemudian ke tingkat provinsi, kemudian nasional, bahkan sampai ke level internasional. Sementara itu, untuk penilaian kejuaraan prestasi akademik maupun non-akademik tidak ada perbedaan, yang mana penilaian ditentukan tingkatannya. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, jurusan animasi menjadi salah satu jurusan unggulan yang mampu membawa SMK Negeri 4 Kota Semarang dikenal oleh masyarakat luas. Beragam hasil karya animasi dari siswa, mulai dari film hingga merchandise, pernah dipamerkan di event luar sekolah hingga dilirik oleh Komisi 7 DPR RI. Beginilah keseharian siswa jurusan animasi di SMK Negeri 4 Kota Semarang, Jawa Tengah. Setiap hari, mereka berkutat dengan aneka bentuk dan warna, mulai dari medium kertas hingga medium digital. Di ruang kelas ini, siswa diajarkan untuk terus mengasah kemampuan dan kreativitasnya dalam membuat karya berupa gambar statis hingga gambar bergerak atau animasi. Mereka juga diajarkan untuk terus mengeksplor imajinasi dengan menciptakan karya audiovisual yang memiliki cerita menarik. Karya audiovisual dan beragam karya lainnya tak berhenti di sekolah saja. Para siswa jurusan animasi ini juga berkolaborasi dengan komunitas yang bergerak di bidang seni untuk memamerkan karya mereka secara langsung ke publik. Salah satunya seperti pameran Kraftonisia di Kota Lama Semarang pada Mei 2025 lalu dan mendapatkan perhatian khusus dari Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimena. Saya tertarik dengan kegiatan animasi mereka, juga gambar-gambar yang mereka sajikan. Tapi waktu itu nggak sempat melihat lebih detail. Ternyata hari ini setelah saya kunjungan ke SMK Negeri 4 di Semarang ini, saya melihat bahwa mereka sudah membuat fokus terhadap Semarang, apa yang ada di Semarang maupun di Jawa Tengah. Kepala SMK Negeri 4 Kota Semarang, Umi Rosdiana menyebut pihak sekolah terus berupaya mendorong para siswa agar dapat mengembangkan potensi dan produktivitas dengan cara membebaskan mereka berekspresi. Anak bahwa memang sekarang di era digital ya, di era teknologi yang terbarukan ini memang kami mendorong anak-anak untuk terus menggali dan menuangkan, mengeksplor kemampuan-kemampuan dan bakat-bakat yang dimilikinya, sehingga produksi animasi dengan berbagai kontennya itu nanti bisa lebih banyak dikenal dan harapannya nanti menjadi andalan dan menjadi proyek. Tak hanya diajarkan untuk memproduksi karya audiovisual, siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang juga diajarkan untuk bisa membranding produk mereka sendiri. Salah satunya seperti karakter Kepo yang menjadi ikon dari produksi animasi karya siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang. Kepo sendiri merupakan akronim dari burung kepodang emas yang menjadi maskot fauna Provinsi Jawa Tengah. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Informasi lainnya, saudara, penjualan oleh-oleh haji di Kota Semarang mengalami kenaikan antara 50 hingga 60%. Bahkan permintaan oleh-oleh haji sudah meningkat sebelum keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci.
Toko-toko yang menjual perlengkapan dan oleh-oleh haji merasakan peningkatan omset penjualan di musim haji tahun ini. Salah satunya Toko Marwah di Jalan Kauman, Kota Semarang. Jika hari biasa pesanan oleh-oleh haji hanya sekitar 400 hingga 500 paket, saat musim haji, pesanan oleh-oleh haji meningkat antara 700 hingga 800 paket. Untuk jenis oleh-oleh haji yang paling banyak dicari antara lain kurma, kacang-kacangan, dan air zam-zam. Selain itu juga perlengkapan seperti sajadah, tasbih, dan sorban juga menjadi primadona. Musim haji banyak, musim umroh juga banyak. Cuman kalau haji ini alhamdulillahnya sudah mencapai angka 700 sampai 800 paket. Di tahun kemarin umpama dipersenkan itu kemarin 60, ini 70-80. Iya, karena juga kuotanya kan lebih banyak yang sekarang tahun ini dibanding tahun kemarin. Ini belanja kurma, sementara kurma aja. Buat oleh-oleh haji gitu, Mbak? Iya, buat besok kalau Mbah pulang haji. Ini yang berangkat? Mbah Putri sama Mbah Kakung. Ini beli berapa kilo, Mbak? Ini nyoba dulu 4 kilo. Besok kalau cocok kesini lagi. Untuk harga oleh-oleh haji yang ditawarkan bervariatif dari harga paket Rp11.000 hingga Rp30.000. Namun, pelanggan juga bisa pesan paket oleh-oleh haji di atas harga Rp30.000 sesuai dengan keinginan. Dan pembeli biasanya sudah pesan oleh-oleh haji sebelum berangkat ke Tanah Suci dan 3 hingga 4 hari menjelang kepulangan haji, ada pihak keluarga yang akan mengambil pesanan paket oleh-oleh haji tersebut. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat ikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.